Ya. Kedua adalah perjumpaan dengan Kristus akhirnya mengubah kehidupan Paulus. Makanya dikatakan sesuatu yang tadinya kuanggap keuntungan. Ya, seorang murid Gamaliel yang luar biasa. Dia mungkin begitu hebat. Bayangin surat-surat perjanjian baru ini diisi oleh surat Paulus enggak? Berarti ini orang pintar gak sih? Saya rasa Paulus ini, apalagi kalau kita baca surat Roma, dalam banget itu ya kalau kita ngelihatnya. Doktrin wah dia menekankan tuh luar biasa. Dikatakan segala sesuatu yang kumiliki dulu gitu ya, yang mungkin dipuji oleh orang, yang dianggap luar biasa bagi orang, semua kuanggap sampah karena Kristus. Ada perubahan yang memikirkan bahwa oke, yang tadinya ini menjadi tujuan hidupku, sekarang tidak lagi. Aku tujuanku adalah kembali semua tentang Tuhan. Semua untuk Tuhan. Makanya dikatakan dari dia, oleh dia, dan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan surat Paulus banyak mengatakan demikian. Makanya Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa kalau kita bilang kita sudah percaya Yesus dan hidup kita sudah punya makna di dalam Kristus, berarti di dalam Kristus, berarti ada perubahan di dalamnya. Yang tadinya dia barangkali dia gak mau menceritakan tentang Yesus nih, malah dia sibuk ngomongin tentang Yesus. Kehidupannya juga diubahkan. Mungkin orang saya gak tahu lah ya, kan kita bisa lihat bahwa kehidupan Rasul Paulus itu yang tadinya mungkin persoalan gini teman-teman. Paulus itu sebenarnya hidupnya kalau kita ngeliat dari sudut pandang agama sebelumnya, oke gak sih sebenarnya? Oke loh sebenarnya, benar gak sih? Kita bilang oke, tapi kita lihat pada waktu dia tahu ini enggak, ini nih yang menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya adalah yang sekarang yang dia ceritakan, yang diberitakan oleh para rasul tentang Yesus yang mati disalibkan, yang bangkit dan kemudian yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Di situ dia mulai mengalami namanya saya berjumpa tuh mengubah dia, mengubah gaya hidupnya, mengubah tujuan hidupnya, mungkin mengubah beragam karakter yang dimiliki oleh dia. Saya tidak tahu saudara, di dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan dari gambar dan rupa Allah itu. Tapi kan jatuh dalam dosa. Ketika jatuh kan kita terus bergumul gak dengan kelemahan diri. Saya gak yakin ada di antara saudara yang berani berdiri dan berkata, saya gak ada kelemahan. Saya gak pernah jatuh dalam dosa. Saya selalu oke-oke saja, saya sangat rohani gitu ya. Saya gak yakin gitu ya. Ketika saya ngobrol sama satu orang anak yang dia ngerasa marah sekali, masih anak SMA nih. Tapi dia benci sekali kalau orang-orang pas lagi khotbah gak dengerin firman. Hebat kan? Dia ngomong sama saya, Miss saya tuh kesal sekali kalau teman-teman saya tuh gak dengerin firman. Saya kesal sekali ketika kita bernyanyi ada teman-teman yang gak bernyanyi. Wih keren banget gak sih? Saya juga kesel kenapa teman-teman tuh nyontek, akhirnya dia stres. Nah ini katanya kalau dia sudah percaya Tuhan, harusnya kan berubah hidupnya gak kayak gitu kan lagi kan Miss. Terus saya berkata ke dia, ya gitu ya. Terus dia mulai ngomongin, saya ngerasa saya harus menjauhkan diri dari mereka semua. Karena mereka tidak sama dengan saya. Apa yang kita pelajari dari kalimat dia? Boleh kesombongan rohani? Saya bilang ke dia, iya ya, tapi boleh gak saya kasih masukan satu hal untuk kamu? Kayaknya kamu juga mesti bergumul nih dan berdoa. Untuk apa Miss? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam kesombongan rohani. Karena kamu ngelihat seakan-akan semua pendosa, jadi dia gak punya teman. Dan dia merasa itu pikul salib. Saya bilang pikul salib berarti kamu ngerasa udah gak apa-apa saya gak berteman dengan mereka. Terus gimana nanti orang bisa ngelihat bahwa kamu yang di dalam Tuhan, kita bilang Allah mengasihi. Orang lihat itu gak di dalam hidupmu. Ya tapi kan nanti kalau kita deket kita tercemar. Nah itu kalimat yang muncul tuh. Saya pikir oke ya, dia membaca banyak buku Kristen. Dan buku Kristen tuh yang teolog-teolog yang dibacain. Sehingga dia ngerasa bahwa saya tidak sama dengan yang lain, saya lebih dari yang lain. Nah teman-teman, waktu dia ngomong begitu dia ngerasa temannya tidak berubah. Dia juga mungkin lupa bahwa ada hal di dalam diri dia. Oh dia mungkin bisa kita puji, gak nyontek. Kalau nyanyi dia bernyanyi, memuji Tuhan dia memuji Tuhan. Dengar firman dengan serius. Tapi di tempat yang lain dia juga punya sisi gelapnya, kan kayak gitu jadinya. Punya kelemahan yang gak disadarinya. Oleh karena itulah teman-teman, mari sama-sama kita ngelihat perubahan apa. Karena perubahan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, dalam karakter kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, itu akan menjadi yang ketiga nih, poin ketiga. Akan menjadikan itu kesaksian tentang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi pada waktu orang lihat perubahan itu gitu ya,
Jadi itu akan menjadi penggerak untuk bisa orang lihat, aku melihat Tuhan di dalam diri kamu. Saya tidak tahu teman-teman kamu punya komunitas kecil, punya komunitas besar, punya komunitas lebih besar lagi. Di dalam berelasi yang mungkin lama ya, kalau kita di gereja mah gak usah dibahas lah ya, cuma berapa jam gak sih? Cuma bentar aja ketemu terus kita pulang gitu ya, paling kecuali pengurus masih ngobrol. Tetapi mungkin dalam komunitas yang lain teman-teman. Apakah gitu ya, perjumpaan kita dengan Kristus yang sudah membawa perubahan dalam hidup kita itu menjadi penggerak juga bagi kita untuk menyaksikan tentang Kristus. Menceritakan tentang Kristus. Bagi saya menceritakan tentang Yesus ada dengan dua cara. Satu, kata-kata. Kita ngomong, Tuhan Yesus juru selamat. Yang kedua adalah apa? Perilaku. Nomor satu, mungkin kita ngerasa agak sulit, agak tidak berani. Bisa saja, gak masalah. Tapi perilaku bagaimana? Yang cukup mengerikan adalah pada waktu kita begitu dilihat orang seakan-akan kita adalah seorang yang aktif di dalam gereja kita. Atau kita adalah orang Kristen, tapi orang gak bisa ngelihat Kristus yang hidup itu di dalam hidup kita. Nah sekarang kita gak ngomong, padahal sebetulnya yang disuruh perintahkan juga Tuhan bilang, jadi pergilah, jadikanlah semua bangsaku, beritakanlah Injil, itu tanggung jawab semua kita loh teman-teman. Nah Injil yang kita beritakan itu akan kuat kalau orang ngelihat perubahan itu di dalam diri kita. Kita pintar memberitakan lewat mulut, gak akan ada guna kalau perilaku kita gak nunjukin itu. Tapi kalau hidup kita, orang lihat berubah, kita bisa ngomong ke orang lain. Bahkan akan luar biasa saudara. Kalau misalnya waktu kita menceritakan tentang Yesus, orang tuh bilang ini, iya nih gue sebenarnya gak percaya nih. Saya tahu kan kamu dulu kan orangnya anaknya brutal kan, gak beres hidupmu gitu ya. Tapi lewat perubahan yang kita lakukan akhirnya apa? Waktu kita menceritakan tentang Yesus, orang bilang kalau bukan karena Yesus yang mengubahmu, mungkin kamu gak kayak gini ya sekarang. Atau bisa saja teman-teman, bahwa sekarang ini kita sudah percaya Tuhan, kita ingin berubah, tapi banyak orang seperti Paulus ya, gak semua langsung nerima kan. Wah jangan-jangan nih pura-pura menjadi Kristen nih, bertobat. Nanti udah tuh kita ditangkapin, pas tahu udah masanya di mana sih gitu ya. Dia ditolak, tapi tetap dia lakukan, saya tetap harus menceritakan tentang Yesus. Dan saya ngeliat apa teman-teman, pada waktu kita menyaksikan Tuhan dengan perubahan hidup kita, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mendukung kita. Untuk bisa memberitahu orang-orang di sekitar kita, dia berubah, saya tahu siapa dia sebelumnya. Saya kenal siapa dia, tetapi sekarang dia luar biasa. Tidak pernah berhenti menceritakan tentang Kristus yang mengubah kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika setiap orang diberikan kesempatan, jadi misalnya tiap satu ya atau saya misalnya, diberi kesempatan, jadi saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyebutkan 1-2 kata tentang saya. Mungkin kalau ke sayanya agak susah karena gak terkenal ya, mungkin orang yang cukup dekat sering ketemu kamu dah. Kalau orang-orang di sekitarmu diberikan kesempatan menyebutkan 1-2 kata tentang kamu. Apakah ada kata-kata tentang Allah melalui kesaksian hidup kita yang disampaikan oleh orang tersebut? Istri, suami, kakak, adik, anak gitu misalnya ya. Apakah atau teman sekolah? Teman sekolah yang bilang gini, dia bisa ngomong 1 kata, kamu tidak nyontek lagi. Misal gitu kan, itu kan satu perubahan yang dikasih tahu ke kita kan ya. Kita bisa menyampaikan apakah ada kalimat yang orang bilang bahwa orang tuh ngomong tentang kita tapi dia ngelihat Tuhan di dalam hidup kita. Saya ingat ketika saya ke panti asuhan, udah lama tapi ya waktu saya masih di seminari ya. Kayaknya setelah itu jarang lagi dengar ya. Saya datangin satu anak yang sakit, anak panti, tapi setiap minggu saya ke panti asuhan. Tapi satu kali saya datang anak itu sakit, terus saya datangin ke tempat tidurnya. Terus saya bilang saya doakan ya, terus saya pegang tangannya Tuhan Yesus, saya doakan. Amin. Setelah amin, anak itu buka mata terus lihat saya kayak gini. Kak, kayak Yesus. Waktu dia ngomong gitu dalam hati saya, itu gak bisa dibayar oleh apapun kebahagiaan itu. Ketika saya berfungsi sebagai gambar Allah yang diciptakan mewakili Allah ada di dunia ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kan? Apa artinya? Sebagai wakil Allah menyatakan kemuliaan Allah. Sebagai wakil Allah menyatakan tentang
keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka bisa lihat ada Kristus yang hidup di dalam diri kita? Itulah yang menjadi evaluasi kita, komitmen kita. Kita berusaha, Tuhan tolong saya dalam segala kelemahan dan keterbatasan saya. Mampukan saya. Sehingga suatu waktu nanti ketika orang berbicara tentang saya, orang bisa berkata ada Allah, ada Yesus di dalam hidupmu. Kan dikatakan di lagu kita ya, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja atau kemuliaan Tuhan. Atau justru orang-orang akan berkata, gak pernah saya melihat ada Tuhan di dalam dirimu.